Oke guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa ketemu. Dan pagi ini saya mau berikan sedikit informasi kepada teman-teman. Sering kita ketemukan di lapangan, terutama dalam percobaan tanaman ubi jalar, yaitu tanaman ubi jalar tidak membentuk umbi yang kita harapkan, dan sering muncul yang namanya akar-akar serabut, bahkan umbi-umbi yang tidak wajar untuk kita konsumsi atau kita kenal dengan umbi-umbi pensil. Oke teman-teman, mari kita lihat tanaman ubi jalar langsung dan apa yang sedang terjadi pada tanaman tersebut. Ya teman-teman, ini ubi jalarnya. Dan kalau kita lihat sini bahwa hal yang sangat penting perlu kita perhatikan di dalam budidaya tanaman ubi jalar adalah kesuburan tanahnya. Iya, kesuburan tanahnya tuh harus memang memenuhi syarat untuk pertumbuhan, atau kita usahakan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan tanaman itu dengan pemberian pemupukan. Ya, kalau kita lihat sini, ini tanahnya. Bagi saya tanah seperti ini memang juga agak kurang unsur haranya. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Kalau teman-teman lihat di sini, ya, kebanyakan pada tanaman ubi jalar yang kita budidayakan itu sering muncul banyak akar-akar serabut yang kadang-kadang panjang sekali masuk. Dan kenapa muncul akar-akar serabut itu adalah dia tanaman itu berusaha menumbuhkan akar-akar yang banyak, ya, untuk bisa mengambil unsur hara yang lebih banyak lagi dari dalam tanah untuk menunjang pertumbuhannya. Iya. Kemudian kalau dia tumbuh terus, ya, maka yang terjadi pada tanaman ubi jalar adalah, ya, seperti teman-teman lihat sini, ini, ya, seperti inilah, ya. Ya, pada waktu panen kita akan ketemu kondisi seperti ini. Banyak umbi-umbi kecil yang terbentuk, ya, seperti ini, dan umbi-umbi ini sering juga ada muncul akar pada umbi-umbi tersebut. Kita lihat seperti ini ada akar-akarnya, ya. Nah, umbi-umbi kecil ini, ya, ini kita sebut dengan umbi pensil. Umbi pensil ini kebanyakan banyak seratnya, dan dia mengarah kepada pembentukan lignin yang meningkat pada umbi pensil ini, dan kecenderungannya adalah bahwa pada umbi pensil akan muncul akar-akar pada umbi tadi. Ya teman-teman lihat ini seperti inilah keadaannya, dan kita tidak mengharapkan ini terjadi dalam budidaya tanaman ubi jalar, ya. Karena itu yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah pertama adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu bisa kita atur, yaitu dengan pemberian bahan organik. Kalau bahan organiknya rendah, ya kita bisa berikan bahan organik. Ya, bahan organik itu, ya, perlu diberikan pada waktu awal pertumbuhan. Ya, juga mungkin kalau dirasa perlu kita bisa berikan pada pertumbuhan selanjutnya. Kemudian juga bisa diimbangi dengan pemberian pupuk buatan. Ya, kita tahu bahwa pertumbuhan awal itu tanaman akan membutuhkan banyak unsur nitrogen, ya. Pembentukan daun ini penting sekali. Kita tahu bahwa daun ini merupakan dapur bagi tanaman, ya. Di situ diproduksi karbohidrat, kemudian bagaimana dia bisa dikonversi menghasilkan energi melalui pelantaran sinar matahari, dan dari situlah dihasilkan energi, dan energi ini akan disalurkan kepada titik-titik pertumbuhan tanaman ubi jalar, ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama adalah kesuburan tanahnya perlu kita perhatikan, ya. Unsur hara yang pertama yang kita harus perhatikan dalam pemberiannya adalah unsur nitrogen. Ya, setelah itu pada waktu tanaman sudah cukup membentuk daun dan sudah mengarah kepada pertumbuhan atau pembentukan umbi, maka nitrogen ini perlu kita kurangi kadarnya dengan diimbangi dengan pemberian P
dan K yang perlu kita tingkatkan, terutama nanti pada akhir-akhir pertumbuhan. Pemberian kalium ini penting sekali, karena unsur kalium ini penting sekali untuk membentuk umbi, pembentukan umbi, dan umbi yang dihasilkan perlu umbi yang punya besar ya, dan berkualitas ya, kadar seratnya rendah ya, kita harapkan seperti itu. Jadi jangan abaikan bahwa atau kita lalaikan bahwa tanah itu tidak memegang penting. Tanah itu sangat penting sekali. Kemudian juga perhatikan juga keadaan cuaca, di mana daerah tempat yang kita usahakan untuk membudidayakan tanaman ubi jalar itu perlu juga diperhatikan keadaan cuacanya ya. Ya, kebutuhan air bagi tanaman itu perlu kita perhatikan selalu tersedia, sehingga air ini akan membantu tanaman untuk tetap segar, tetap tersedia untuk membantu mentransfer unsur hara bahkan air ya di dalam dari dalam tanah ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkan. Jadi itu teman-teman, itu perlu kita perhatikan. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit informasi kepada teman-teman semua, kenapa tanaman ubi jalar itu cenderung membentuk umbi-umbi kecil atau akar-akar serabut atau umbi-umbi pensil seperti yang teman-teman lihat sini. Itu aja informasi dari saya. Kiranya informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, terutama dalam kepada petani-petani pembudidaya tanaman ubi jalar. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya tentang kenapa tanaman ubi jalar cenderung membentuk banyak akar-akar serabut dan pada akhirnya akan terbentuk banyak umbi-umbi pensil yang tidak mungkin kita konsumsi. Sekian aja informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, terutama para petani yang berkecimpung di dalam budidaya tanaman ubi jalar. Sekian saja, jangan lupa subscribe, share, dan berikan komentar kalau ada hal-hal yang perlu di-share, kita share bersama. Sekian aja, sampai jumpa, salam sehat, dan sampai ketemu pada informasi berikutnya. Bye.